Selamat pagi, Opa, Oma, dan Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita patut bersyukur jika pada pagi hari ini kita boleh bertemu kembali di dalam persekutuan usia indah secara online. Mari Bapak, Ibu, Oma, Opa, kita mulai persekutuan pada pagi hari ini. Kita menyanyi dari NKB 21. Diberikan kidung baru oleh Yesus Tuhanku, irama lagu paling mulia, kidung kasih yang merdu. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Ku mengasihi Tuhan Yesus yang tersalib bagiku. Segala dosaku dihapusnya, hingga baru hidupku. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Ku muliakan kasih Yesus dalam lagu yang merdu. Kelak malaikat dalam surga mengiringi kidungku. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur jika pagi ini boleh mengadakan kembali persekutuan usia indah secara online. Firman Tuhan akan dibawakan oleh Pendeta Mulyadi. Kiranya firman boleh kami resapi dan kami lakukan dalam keseharian kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Opa Oma, mari kita melanjutkan persekutuan kita dengan memuji Tuhan dari pujian NKB nomor 71. Meskipun jalanku berat, tetaplah langkahku. Ku mengasihinya, Yesus penebusku. Ku mengasihinya, membalas kasih-Nya. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita memuji Tuhan dari pujian
NKB 115. Firman-Mu Tuhan adalah kebun penuh kembang yang datang ingin memetik bersuka dan senang. Firman-Mu tambah yang penuh permata mulia, takkan kecewa siapapun yang mau menggalinya. Firman-Mu Tuhan adalah bintang yang cerah, musafir tiada tersesat, jalannya pun terang. Ya Tuhan, buat firman-Mu menjadi tambangku, menjadi taman yang permai dan bintang panduku. Oma dan Opa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, juga Ibu dan Bapak sekalian, selamat berjumpa kembali dalam rangkaian ibadah kita pada Kamis 21 Juli 2022. Nah, kita akan berbicara sekarang terkait dengan topik menjangkau sesama. Siapakah sesama di dalam kehidupan kita? Siapakah yang harus kita jangkau? Nanti kita akan renungkan bersama di dalam perenungan kita. Dan saat ini mari kita bersama-sama menyimak pada syair lagu NKB 199, ya, NKB 199. Kita sama-sama siapkan diri dan menyanyi bait pertama saja. Sudahkah yang terbaik berikan kepada Yesus Tuhanku, besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik berikan kepada Yesus Tuhanku. Oma, Opa, dan Ibu Bapak sekalian bisa menyanyikannya? Tentu bisa, karena lagu ini sudah sangat kita kenal, ya. Mari kita menyanyikan sekali lagi bersama-sama. Sudahkah yang terbaik berikan kepada Yesus Tuhanku, besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Oma dan Opa, juga Ibu dan Bapak sekalian, mari kita bersatu hati berdoa. Kita menyambut firman Tuhan. Ya Allah yang setia, kami sungguh bersyukur untuk kesempatan yang baik ini. Kami belajar memahami karya cinta Tuhan dalam hidup kami, dan kami belajar untuk menjangkau semua orang sebagaimana Tuhan rindukan terjadi dalam hidup kami. Kini kami hendak menyambut firman Tuhan. Pakai hamba untuk menyuarakannya, dan persiapkan kami bersama-sama untuk menyimaknya, sehingga apa yang akan kami baca, dengarkan, renungkan, kiranya menguatkan hidup kami di dalam Kristus. Kami berdoa bersama-sama dan berserah diri. Amin.
Teks Alkitab kita diambil dari 1 Tesalonika pasal 2, 1 Tesalonika pasal 2 ayat 17 sampai dengan 20. Demikian diungkapkan kepada kita. Tetapi kami, saudara-saudara, yang seketika terpisah dari kamu, jauh di mata, tetapi tidak jauh di hati, sungguh-sungguh dengan rindu yang besar, telah berusaha untuk datang menjenguk kamu. Sebab kami telah berniat untuk datang kepada kamu. Aku, Paulus, malahan lebih dari sekali, tetapi iblis telah mencegah kami. Sebab siapakah pengharapan kami, atau sukacita kami, atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus, Tuhan kita, pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu? Sungguh, kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Demikian pembacaan Alkitab kita. Yang berbahagia ialah kita semua yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oma dan opa, juga ibu dan bapak yang Tuhan Yesus kasihi, tadi kita menyanyikan satu syair lagu dari NKB nomor 199. Pada teks refrain lagu itu digambarkan, ya kan, lagunya mengatakan, sudahkah yang terbaik kuberikan, gitu ya, kepada Yesus Tuhanku. Lalu kita diajak pada refrain lagu itu untuk menjangkau orang-orang. Berapa banyak yang teruang dan kemudian kita memberikan mereka hati sebenarnya. Karena persoalannya adalah ketika kita sedang berbicara menjangkau orang, menjangkau sesama, maka sesama itu sebenarnya bukan sesama anggota gereja saja. Bukan hanya sekadar sesama yang punya satu pikiran yang sama dengan kita. Bukan juga sesama karena dia saudara dan sahabat. Karena pengertian sesama adalah semua orang yang Tuhan Yesus hadirkan untuk kita. Itu sebabnya program gerejawi terkait dengan diakonia tidak boleh menghambat kita untuk hanya sekadar kepada orang-orang tertentu. Maksudnya kepada anggota jemaat saja. Tetapi program diakonia mesti menjangkau semua orang. Teman-teman dan anak cucu kita, remaja dan pemuda, telah belajar untuk menjangkau orang-orang di sekitarnya, yaitu orang-orang yang membutuhkan kasih sayang. Mereka yang berada di sekolah kolong jembatan, membutuhkan biaya pendidikan. Puji Tuhan, selalu ada kasih sayang yang disampaikan kepada mereka. Mereka membutuhkan biaya untuk ujian. Puji syukur kepada Tuhan, mereka bisa dijangkau dan kemudian mereka bisa diraih untuk menikmati kesempatan yang lebih baik. Dalam sebuah ilustrasi, Tuhan Yesus menggambarkan tentang sesama manusia. Tentu kita ingat pada kisah di dalam Injil Lukas tentang orang Samaria yang murah hati. Orang Samaria adalah orang-orang yang tersingkir di dalam kehidupan masyarakat. Kenapa? Karena mereka adalah keturunan atau punya hubungan dengan orang Yahudi, tetapi sebenarnya bukan original orang Yahudi. Ya, ini kalau dulu di Indonesia kita mengenal istilah asimilasi. Jadi mereka adalah hasil perkawinan dari Yahudi dan non-Yahudi. Tetapi juga persoalannya bukan hanya itu, ini soal politis yang berhubungan dengan bagaimana mereka itu tidak bisa mendapat ruang kehidupan di dalam rangkaian perjalanan hidup mereka, orang-orang Yahudi. Lalu, ketika ditanya kepada Yesus, siapakah sesama manusia? Kalau Yesus pada waktu itu mengatakan semua orang, maka secara politis dia juga dengan mudah dijerat. Karena apa? Karena mereka berpegang teguh pada keyakinan bahwa hanya keyahudian saja. Jadi Yesus memakai sebuah ilustrasi.
Ilustrasinya sungguh sangat menyentuh. Gambaran pertamanya digambarkan dengan sangat menarik. Ada seorang yang baru turun, ya, lalu kemudian dari Bait Allah, maksudnya dari Yerusalem ke Yeriko itu. Lalu kemudian dia terkapar karena dianiaya habis-habisan sampai terluka. Kira-kira siapa sih orang yang baru turun dari Yerusalem itu, dari Bait Allah? Itu pasti Yahudi. Kenapa? Karena hanya orang-orang Yahudi yang berpikir untuk dan masuk ke dalam Bait Allah itu. Ada sih di pelataran lain yang berjualan dari berbagai banyak orang, tetapi yang beribadah hanya khusus. Dan itu artinya orang ini adalah orang sesama mereka. Tetapi ada peraturan yang mengatakan, kalau orang itu meninggal dan dijamah, dia bisa kena najis. Maka seorang imam, seorang Farisi yang melewati tempat itu, mereka tidak akan berpikir untuk menyentuhnya. Karena dari struktur pemahaman agamawi terlarang. Kita sering mendengar istilah kita sekarang, ya, dalam bahasa kita itu haram. Jadi kalau orang mengatakan, bagaimana kita melihat ini? Oh, itu haram. Bagaimana kalau kita melihat? Oh, itu haram. Itu nggak boleh. Dan ini salah satu yang membuat mereka kemudian tidak punya kemampuan atau terhalang untuk menjangkau. Lalu tiba-tiba digambarkan oleh Yesus dan ada seorang Samaria. Kita tahu, ya, penjelasan di awal bahwa orang Samaria bukanlah orang yang diharapkan berada dalam kebersamaan mereka. Ada orang Samaria. Dan si Samaria ini menunjukkan kasihnya yang besar, menunjukkan cintanya yang besar, menunjukkan kualitas kemanusiaannya yang besar. Ia rela membalutnya, dan bukan hanya itu, bahkan menaikkannya ke dalam keledai tunggangannya. Lalu, dan ini yang ekstrim, ia dibawa ke rumah penginapan. Dikatakan, kalau engkau membayar lebih dari ini, jadi dia berikan ini uang. Kalau engkau membayar lebih dari ini, nanti sekembaliku aku akan memberikan kekurangannya. Kenapa saya katakan ekstrim? Ekstrim yang pertama, orang ini dalam keadaan babak belur, gitu ya bahasa kita sekarang, dalam keadaan luka parah, lalu dibawa ke tempat penginapan. Logikanya penginapan menolak. Ekstrim yang pertama adalah orang orang Samaria ini memberikan uang, rela untuk membiayai karena nilai kemanusiaan. Padahal dia sendiri harus hidup untuk dirinya sendiri. Ada orang yang mengatakan, jangan-jangan dia orang yang sudah punya uang banyak. It's okay, mungkin dia punya uang banyak. Mungkin dia termasuk orang yang memiliki kekayaan yang cukup. Tapi ingat, pernyataan yang disampaikan olehnya, nanti sekembaliku dari dagang, aku akan membayar kekurangannya. Itu artinya, pada momen itu, dia bukanlah orang yang kelebihan uang. Cukuplah uangnya untuk berjalan dan berjualan. Itu ekstrim pertama. Ekstrim yang kedua, yaitu kalau ternyata si pemilik penginapan itu menolak. Kemana dia harus membawa orang ini? Dia harus bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya dengan membawa korban ini. Tapi ini juga ekstrim yang kedua, karena si pemilik penginapan itu menerima. Ini bukan soal uangnya. Karena apa? Karena bukankah yang diberikan itu kemungkinan tidak cukup. Buktinya apa? Buktinya nanti sekembaliku, nanti kubayar. Atau kalau dia kembali, kalau tidak kembali bagaimana? Tapi juga ada yang mengatakan begini, ya mungkin dia sudah berlangganan di situ, sehingga si pemilik penginapan itu yakin betul bahwa dia tidak akan lari. Mungkin demikian. Tapi apapun itu, risiko yang dihadapi oleh pemilik penginapan, kalau kemudian orang yang dirampok ini, atau orang yang sudah babak belur ini mati di tempatnya, dia berisiko tinggi. Atau
Kita tidak punya kisah tentang korban ini. Jangan-jangan dia juga sebenarnya pelaku kejahatan yang kemudian karena kejahatannya dia dianiaya oleh orang banyak. Mungkin. Tapi Yesus sudah menceritakan dari awal. Orang ini dirampok habis-habisan. Nah, ini ilustrasi. Maka apa yang terjadi dalam peristiwa itu? Ini merupakan sebuah peristiwa apa yang kita kenal dengan istilah hospitalitas. Ya. Hospitalitas itu dari kata bahasa Latin, yaitu hospes. Bisa orang asing, tapi sekaligus juga bisa orang yang menyambut tamu. Dan dia melakukan tradisi keramah tamahan. Tapi dalam hospitalitas ini, yang ingin saya bicarakan untuk kita bukan soal pengertian hospitalitas, tetapi bagaimana baik orang Samaria ini maupun juga si pemilik penginapan melakukan tindakan penting, yaitu menjangkau sesama manusia. Sesama manusia tidak boleh dipisahkan karena latar belakang. Tidak boleh dipisahkan karena kesukuan. Tidak boleh dipisahkan karena berbagai hal yang lain. Dia harus menjalankan sebuah nilai di dalamnya, yaitu panggilan untuk menunjukkan sebuah sikap penting, menerima semua orang di dalam kehidupannya. Nah, karena itu apa yang digambarkan oleh Paulus kepada jemaat di Tesalonika, 1 Tesalonika pasal 2, tadi kita baca bersama-sama ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-20, dikatakan di sana bahwa sebenarnya kehidupan umat adalah sebuah sukacitanya, sebuah gambaran kehidupannya. Paulus memandang jauh ke depan. Paulus menghendaki supaya apa yang terjadi di dalam kehidupan persekutuan adalah sebuah ikatan yang dibangun karena orang-orang yang ada dalam kehidupannya memiliki ikatan kemanusiaan sebagai sesama. Tentu kita tahu bagaimana Paulus juga sempat dicurigai, sebab ia dulu adalah seorang penganiaya umat. Paulus tentu mengalami kebingungan bagaimana cara dia untuk menjangkau semua. Tetapi bagi Paulus sekarang, kebahagiaannya, sukacitanya, gambaran kehidupannya adalah bersama dengan saudara-saudaranya yang tidak boleh dibatasi oleh apapun selain nilai kemanusiaan. Nah, oma dan opa, juga ibu dan bapak yang Tuhan Yesus kasihi, menyikapi berbagai hal yang terjadi di sekeliling kita, kita dipanggil untuk memiliki spirit menjangkau semua orang. Tentu menjangkau semua orang di tengah situasi pandemi seperti sekarang ini bukan berarti kita kemudian datang ke semua orang lalu ke rumah-rumah. Oh, bukan itu. Tetapi menjangkau sesama, yang pertama adalah kita bersedia untuk mengingat orang-orang yang perlu kita bawa di dalam kehidupan kita, kita doakan. Kita bawa mereka dan mengingat mereka. Kita sapa mereka di dalam doa. Berapa kali di dalam hidup kita, kita mendoakan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Berapa kali di dalam hidup kita, kita menjangkau mereka untuk meraih mereka. Setiap kali ada kesempatan dalam ulang tahun warga gereja, kita bersama-sama saling menyapa dan menyampaikan ucapan selamat. Tapi apakah juga kita mendoakannya di dalam hidup kita? Ya. Apakah kita sebut namanya dalam doa kita? Saya mengingat untuk oma ini, saya mengingat untuk opa itu, saya mengingat untuk si bapak ini, saya mengingat untuk si ibu ini. Apakah
kita membawanya di dalam doa. Saya mengingat untuk anak ini, saya mengingat untuk siapa, ya. Dan dengan itu kita sedang membangun ikatan cinta kasih di dalam kehidupan kita. Oma dan opa, juga ibu dan bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita rindu untuk menjangkau semua orang di dalam kehidupan kita. Kita rindu untuk meraih semua orang di dalam kehidupan kita. Kita rindu untuk bersama-sama menempuh sebuah kehidupan agar di dalamnya hidup persekutuan kita sungguh-sungguh menjadi guyup. Saya teringat pada ungkapan di dalam Mazmur 133. Ya, mungkin kita mengingat teks yang diungkapkan Mazmur 133. Digambarkan di sana, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Nah, kata diam bersama-sama dengan rukun, kata rukun di dalam teks bahasa Ibrani ditulis dan dibaca ehad, ya. Teks bahasa Ibrani itu mengungkapkan hinma tov umman naim shevet achim gam yakhad. Kata yakhad itu dari kata ehad. Ehad itu artinya satu. Satu itu artinya bukan satu tunggal, tetapi utuh. Kriteria keutuhan itu adalah kalau kita bersama-sama satu dengan yang lain menyatu, guyup. Dan untuk menjadi guyup, untuk menjadi menyatu secara utuh itu, mesti ada kesediaan dari setiap orang menjangkau dan meraih semua. Mesti ada kesediaan dari setiap orang untuk bersedia bersama-sama memberikan sapaan. Bentuk sapaan yang dilakukan sekarang ini memang di tengah situasi pandemi tidak selalu bisa dengan cara kita mengunjungi. Tadi sudah saya sampaikan, ya. Tetapi ada langkah-langkah yang lain. Kita bisa mengirimkan kabar melalui media yang kita punya. Di Oma dan Opa kita punya grup Kamisan, ya, grup Firdaus. Grup Kamis, ya, yang kita bisa saling menyapa di sana. Bagaimana kabar, bagaimana kesehatan kita, bagaimana situasi kita, dan kita terus-menerus menyapa untuk mendapatkan yang terbaik dari proses itu. Kita mendapatkan kabar. Nah, di dalam Mazmur 133 tadi yang digambarkannya seperti minyak yang baik meleleh ke janggut, sampai ke janggut Harun dan ke jubah-jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang mengalir. Apa sih yang mau dimaksudkan? Karena mereka mau menyaksikan sebuah keindahan, tapi juga kesatuan dan kebersamaan. Tidak ada yang kering kerontang. Tidak boleh ada yang merasa kesepian. Tidak boleh ada yang merasa tersisihkan. Tidak boleh ada yang merasa terpinggirkan. Tidak boleh ada yang merasa terbuang. Tidak boleh ada yang merasa tidak mendapat tempat. Semua mendapatkan ruang kehidupan. Semua diraih, semua dijangkau, semua disapa, semua diberi ruang hati, semua diberikan tempat, semua diajak untuk berarak-arakan memasuki sebuah kehidupan di dalam anugerah Tuhan. Saat ini, dalam rangkaian sukacita kita bersama-sama menyambut kasih sayang Tuhan. Oma dan opa, bapak dan ibu sekalian, Tuhan anugerahi kesempatan untuk bisa saling menyapa, untuk bisa saling meraih kehidupan. Dan mari kita bersama-sama sambut peluang ini. Mari kita bersama-sama sambut kesempatan ini. Mari kita bersama-sama saling menjangkau, saling menguatkan, saling memberikan support, saling memberikan cinta kasih, saling mengungkapkan sapaan, sehingga kemuliaan Tuhan dihadirkan di sepanjang perjalanan kehidupan kita. Tuhan memberkati. Mari kita bersatu hati, kita berdoa
untuk memuliakan Tuhan di dalam hidup kita. Dan nanti di dalam doa kita akan akhiri dengan doa, dengan nyanyian Bapa terima kasih. Ya Allah Bapa Sorgawi, kami bersama-sama mengungkapkan syukur kami untuk kasih sayang Tuhan yang telah dinyatakan kepada kami, yang memanggil kami untuk bersama-sama saling meraih, saling menjangkau, sehingga semua orang boleh berjumpa dengan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersatu hati berdoa saat ini ya Tuhan, untuk berbagai hal yang perlu kami jangkau, rekan, sahabat, sesama kami. Kiranya tangan Tuhan menopang. Kami ingin mengingat saat ini untuk kebahagiaan yang diraih dan dinikmati oleh Oma Julia Sartika atas hari jadinya yang Tuhan anugerahkan. Tuhan juga akan menyatakan berkat baginya dan sekeluarga. Anak, cucu, menantu boleh menikmati dan meraih kebahagiaan. Ya Allah Bapa Sorgawi, kiranya kami menjadi rekan dan sahabat yang menjangkau kehidupan mereka. Demikian pula kami ingin mengingat dalam doa kami untuk pergumulan yang dihadapi oleh saudara-saudari kami, oma dan opa yang karena kondisi kesehatannya yang lemah. Tuhan akan terus memberikan kepada mereka kekuatan. Kami terus mengingat Oma Evi Wahyudi, Oma Lili Murni, Oma Susi Wong, Oma Yap. Demikian pula Mama dari Ibu Citra. Kami bawa dalam doa untuk Oma Dindiana, Oma Hidiana. Kami juga mengingat untuk Bapak Daniel Setiadi dalam proses pemulihan dan juga Ibu Rini dalam pemulihannya. Kami bawa dalam doa juga untuk Ibu Sheila di tengah-tengah segala kondisi dan pemulihan yang sedang berlangsung. Bersyukur proses demi proses ditempuh dan tahap demi tahap dijalani, sehingga upaya pemulihan berjalan di dalam pertolongan Tuhan. Kami ingin mengingat juga ya Tuhan untuk keluarga hamba-Mu, Pendeta Emeritus Roni Setiamukti, di dalam duka yang ditinggal oleh adinda terkasih Bapak Edward Setiamukti. Kiranya seluruh keluarga besar dikuatkan di dalam anugerah Tuhan. Tuhan yang akan terus menghibur dan menguatkan melalui kami, sehingga kami menjadi rekan dan sahabat yang memberikan topangan bagi pergumulan keluarga Pendeta Emeritus Roni Setiamukti. Juga bersama dengan Ibu Diana yang sedang berproses untuk pemulihan, tangan Tuhan yang menopang. Kami ingin mengingat untuk situasi Indonesia, pandemi sedang kembali merambat naik, dan kami memohon hikmat supaya melalui upaya-upaya yang baik, langkah-langkah yang baik, semua dapat dijalankan, sehingga upaya pemulihan dapat berjalan juga dengan baik, dan kami boleh terus melakukan aktivitas di dalam anugerah Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang baik ini. Kami serahkan juga pembangunan gedung GKI Muara Karang yang sedang berlangsung. Tuhan juga yang menopang, sehingga seluruh proses ini berjalan di dalam anugerah Tuhan. Berkati panitia yang sedang melaksanakannya, berkati para pekerja yang sedang melakukannya, tangan Tuhan yang menopang. Inilah doa kami, dan biarlah kami juga menyambut berkat yang Tuhan nyatakan kepada kami. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai hidup kami sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima
kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kita berjumpa kembali pada ibadah-ibadah selanjutnya. Salam.